lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Sahabat Sonora, pendidikan merupakan salah satu elemen yang menunjang peningkatan kualitas SDM. Oleh karenanya, porsi prosentase anggaran di dunia pendidikan pun pada APBN dan APBD sangatlah besar. Namun demikian, berbagai permasalahan di dunia pendidikan sangatlah kompleks. Kesejahteraan guru, bullying, kriminalisasi guru oleh wali siswa ataupun juga zonasi PPDB di setiap tahun ajaran baru seakan selalu menjadi permasalahan klasik yang tidak pernah ada habisnya. Dan tentu saja harus ada solusinya. Nah, bagaimana dan sebagaimana upaya dari DPRD Kota Surabaya untuk mendukung terciptanya pendidikan, khususnya di Kota Surabaya, membangun peradaban anti bullying, saya, Hermawan Priyono, akan mengajak Anda, sahabat Sonora, selama 1 jam ke depan di pagi hari ini, berbincang bersama William Wirakusuma dari Komisi D DPRD Kota Surabaya, fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Dengan topik bahasan, membangun peradaban anti bullying di dunia pendidikan. Apa kabar Pak William? Baik, selamat Pak William. sehat, Nah, sehat. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk Radio Sonora Pak William dan Ya. kita pagi ini ketemu lagi untuk untuk berbincang. Wih. Nah, tapi temanya udah lain. Sudah beda sekarang. Sudah Kalau beda. dulu biasanya kita kan bicaranya tentang sesuatu Wih. pembangunan Pak William ya. Ya, Wis, wiri-wiri. wiri-wiri. Nah, sekarang kita temanya lebih pada sesuatu yang dimensi sosialnya lebih kuat Pak William. Manusianya sekarang. Jadi ini sepertinya harus mengajak Pak William lebih mendalami secara individu persoalan-persoalan di Kota Surabaya. Iya, Pak William, ya. betul. Ya, pendengar Sonora, kami ingatkan juga sahabat Sonora bahwa Anda dapat mendengarkan acara ini melalui beberapa cara, di antaranya gelombang analog di FM 98.0 Surabaya, kemudian streaming di www.sonora.co.id Play Surabaya, visual di live YouTube Sonora Surabaya, ataupun juga bisa dilihat secara langsung di live di aplikasi Express Surabaya Radio Sonora. Nah, pertama ingin saya ucapkan selamat dulu Pak William. Terima kasih. Sudah kembali mendapatkan kepercayaan rakyat Terima Surabaya kasih. sebagai wakil untuk 5 tahun ke depan. Ya, terima kasih. Ini sebuah tantangan nih Pak William Tantangan ya. baru. Nah, dan tantangan yang pertama Pak William harus dihadapkan ada persoalan-persoalan klasik di Kota Iya. Surabaya, masalah bullying. Bullying, betul. Gimana Pak William? Ya, anak-anak zaman sekarang kan antara Iya. bercanda dengan membuli kan tipis-tipis gitu ya. Tipis-tipis, kemudian kalau dulu bercanda ya diganti bercanda. Iya. Gitu ya. Kalau sekarang dibercandain dianggap bully terus lapor orang tua. Nah, iya. Gitu. Jadi ada perbedaan generasi lah. Nah, ini saya kembali ke ya Pak William, ke masa lalunya Pak William, karena Ya. kebetulan Pak William dulu sekolahnya sepertinya cowok semua. Iya, tentu betul. pengalaman-pengalaman Betul. seperti bullying dan lain sebagainya kental Pak William pada waktu itu ya, tapi tidak pernah jadi masalah. Betul. Dulu mungkin kita berpikirnya lebih banyak bercanda, Iya. bukan sebagai bullying gitu ya. Karena Iya. sesama cowok kita bercanda gitu. Jadi tapi tahu batasnya. Mm-mm. Nah, sekarang karena mungkin teknologinya sudah masuk Iya. dan beberapa Mm-mm. candaan itu Iya. mereka menganggapnya sebagai bullying juga. Mm-mm. Tapi juga harus tahu memang itu bullying atau candaan itu harus Iya. bedakan juga. Mm-mm. Gitu. Nah, sekarang kembali lagi kita tarik ke Surabaya Pak William ya. Surabaya merupakan sebuah kota yang cukup besar, kompleksitasnya sangat tinggi, dan seringkali ya kasus-kasus ini menjadi sebuah persoalan yang kemudian bumbu-bumbunya banyak. Betul. Wah, ini. Dan kemarin juga sempat terjadi juga di Kota Betul. Surabaya ini Pak William ya. Betul. Nah, bagaimana kemudian Dewan melihat ini Pak William? Yang pasti kita pengen supaya sekolah itu menjadi sekolah yang aman dulu pertama kali. Jadi jangan sampai ada anak yang dapat tekanan, ancaman gitu ya, dan bisa sekolah, bisa menimba ilmu dengan baik, dengan aman. Kemudian kita juga sebenarnya sudah punya perda disahkan tahun lalu 2023, Perda 3 tahun 2023 tentang pelindungan anak juga sudah. Jadi sudah lengkap, di situ juga sudah ada sebenarnya sekolah-sekolah itu mempunyai satgas ya, seperti satgas gitu ya, tim untuk anti bullying juga sudah ada. Dan ini juga korelasinya dengan Surabaya Kota Ramah Anak juga Pak. Betul. Ya, karena kita sudah mendapat predikat kota layak anak internasional dapatnya. Jadi memang kita harus menjaga supaya Surabaya ini benar-benar layak anak dan ramah anak gitu sih. Dan menarik itu Pak William. Ya. Dan kita mengangkat tema ini juga tidak lepas dari ini Pak William, momentum Hari Anak Sedunia. Betul. Nah, tentu ini juga menjadi sebuah tantangan Pak William, bagaimana sebuah momentum Hari Anak Sedunia ini juga bisa
berimplikasi di kota Surabaya. Nah, sejauh ini Pak William melihat bagaimana kemudian anak-anak di kota Surabaya ini, Pak, khususnya dalam memerdekakan diri dari hal-hal yang bersifat bullying ini, Pak William. Jadi karena perkembangan teknologi ya, Mas, Iya. perkembangan teknologi mereka mendapat info-info banyak yang dari luar. Sebenarnya harus disaring. Jadi kita sudah bilang ke Dinas Pendidikan juga bahwa budaya luar ini harus disaring juga. Harus budaya Indonesia harus banyak lebih masuk juga, kesantunan dan lain-lain. Dan anak-anak Surabaya saya kira banyak yang kreatif juga. Jadi merdekanya lebih baik merdeka untuk kreatif daripada merdeka untuk bertingkah lakunya merdeka. Jadi dalam bertingkah laku tentu ada batasan-batasan norma dan budaya. Nah, kemerdekaan itu bukan diartikan bebas, lost doll ngapain aja gitu ya. Tapi dalam mereka berekspresi mungkin berkarya itu memang kita membuat kota Surabaya kota yang merdeka, anak-anak muda bisa berkreasi dengan baik. Nah, ini kalau kita bicara tentang membangun ya Pak William, membangun sebuah peradaban. Tentu komponennya kan banyak Pak William. Banyak. Nah, dari keluarga juga, dari institusi juga, pemerintah peran sertanya juga diharapkan. Apalagi DPRD sebagai wakil rakyat. Ini gimana Pak William ini Pak William? Ya, ini tantangan baru buat saya karena membangun manusia tidak sama mendesain mesin gitu ya. Yang sudah pasti kalau pompa ada part A, B, C, D gitu ya. Kalau sudah dihitung pas dipasang jalan gitu. Kalau ini tidak mesti ada faktor keluarga. Dan faktor keluarga ini beda-beda, Mas. Setiap keluarga itu punya kekhasan masing-masing, ciri khas masing-masing. Dan kita juga minta supaya ada pembinaan dari pemerintah kota, juga bina keluarga. Jadi bagaimana mereka nanti mendidik, mengatur keuangan dan lain-lain itu. Sebabnya kota Surabaya juga ada program kan, sebelum menikah ada seperti konseling pranikah dulu. Iya, betul. Ya, kalau yang umat Kristiani memang kalau mau menikah harus melewati itu. Dan di kota Surabaya semua agama, tidak lihat suku, agama, ras, semua harus melalui itu. Jadi dilatih bagaimana mendidik anak, bagaimana mengelola keuangan, sampai manajemen konflik. Karena seringkali anak-anak yang dibully atau yang membuli dari apa yang saya amati adalah korban-korban karena keluarganya yang yang broken home misalnya. Jadi mereka di rumah suntuk karena kondisi orang tua, kemudian sekolah antara dia membuli atau dia dibully karena dia di sekolah jadinya diam. Jadi faktor keluarga ini sangat penting juga. Sangat penting juga ya. Ya, saya ingatkan kembali sahabat Sonora, kita masih di program Sambang Parlemen bersama William Wirakusuma. Beliau ini luar biasa karena seorang teknokrat tetapi juga menaruh perhatian luar biasa terhadap bagaimana perkembangan generasi muda di kota Surabaya, khususnya anak-anak sekolah. Nah, Pak William, kalau kemudian kita melihat sekolah-sekolah yang katanya Pak William ya sudah ada satgasnya, tapi ada yang bilang bahwa satgas opo, kaon rek. Gimana? Ya, ini makanya kita juga tekankan supaya perdanya dijalankan dengan baik. Karena kan baru disahkan tahun lalu. Dan ini kita minta Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi dan mereka juga sudah turun ke sekolah-sekolah. Kalau yang negeri sudah pasti, bahwa mereka pasti sudah mulai ditata atau beberapa sebenarnya sudah ada. Kalau yang swasta mereka rutin untuk datang untuk mengarah ke guru-guru gitu sih. Dan kita juga sudah punya hotline juga dari pelindungan anak juga sudah hotline. Nah, sering kalau kita perhatikan ya Pak William, di medsos itu kan sering banyak meme-meme lucu. Ya. Seperti yang kasus bullying itu muncul karena guru takut untuk mengingatkan siswanya, karena kalau mengingatkan siswanya nanti mereka dikriminalisasi. Akhirnya terjadi semacam pembiaran. Nah, kalau di Surabaya sendiri, apakah Pak William melihat sejauh ini apakah guru-guru melakukan hal tersebut atau tidak Pak William? Saya kira guru-guru di Surabaya sudah baik sih ya. Cuma kami juga DPRD Kota Surabaya juga mau mendorong bahwa ada perlindungan untuk guru. Karena jangan sampai guru itu kalah sama murid. Nah, ya. Dulu zaman kita sekolah dibentak itu hal yang biasa karena kita nakal dibentak atau dapat hukuman misalnya tidak masalah. Tapi zaman sekarang mereka sudah perkembangan teknologi dan lainnya, mereka malah menuntut gurunya. Dan guru harus mempunyai suatu perlindungan bahwa mereka mengajar dan mendidik di sekolah itu dengan aman gitu ya. Kita kemarin sudah minta setiap pendaftaran awal orang tua, baik orang tua atau murid menandatangani surat pernyataan bahwa A, B, C, D itu untuk melindungi gurunya. Karena kalau apa istilahnya guru tidak terlindungi, nanti kesannya, bapakku lo anggota DPR, bapakku lo polisi, itu apa? Backingan itu yang iya gitu, ya, betul sekali. Jadi prinsip
equality before the law Ya, akan berlaku di situ ya Pak William ya. harus berlaku. Hmm. Kita akan awasi terus melalui pengawasan di DPRD Kota Surabaya. Nah, kembali lagi Pak William, kita coba untuk apa istilahnya mengingatkan kembali masyarakat bahwa kasus-kasus bullying yang muncul di Kota Surabaya ini tentu dalam tanda kutip mencederai ya Pak William, mencederai Surabaya sebagai kota ramah anak. Ya. Nah, mungkin Pak William punya catatan tersendiri bagaimana kemudian kasus-kasus ini seperti apa ya, seperti lepas kontrol atau sampai bisa lolos itu. Gitu. Nah, Surabaya itu kan besar banget, Iya. jadi besar memang. Ini kasus yang unik yang sebenarnya kasus yang terakhir yang besar adalah itu karena kejadiannya sebenarnya bukan di sekolah. Bukan sekolah, di luar ya Pak? Di luar, jadi kejadian di luar dan itu mengatakan bahwa rambutnya mirip pudel. Dan setelah di-searching memang ada model rambut pudel itu ada. Mungkin candaannya mereka, oh si A ini rambutnya rambut gaya pudel mungkin. Tapi itu kan harus nanti diteliti lagi. Jadi sebenarnya di sekolahnya sendiri bullyingnya sudah mulai berkurang sekarang. Tapi ini kejadian kan di luar. Mungkin dia waktu main game, main basket ya kalau nggak salah sedang bertanding kan biasa emosi dan lain-lainnya. Jadi ya sebenarnya kejadiannya bukan di sekolahnya. Iya, di luar di sekolah. Dan ini sempat menjadi trending topik juga Pak Willy kan, di media sosial, kemudian juga menjadi sorotan nasional. Dan tentu ini kalau sebagai anggota atau sebagai wakil rakyat, rasanya gimana Pak Willy ketika ini menjadi komoditas nasional ya Pak Willy? Kelolosan kok sampai terjadi gitu ya. Karena kita pikir kota Surabaya sudah kota internasional, dan pendidikannya juga sudah oke, IPM-nya sudah oke, ternyata ada perilaku warganya yang berperilaku seperti itu gitu ya. Jadi ya itu kelolosan aja. Kelolosan ya, karena sebenarnya ini kan antar murid. Betul. Tapi berdampak karena laporan ke orang tuanya jadi keseret juga. Ya. Akhirnya menjadi berkembang ya Pak. Ya. Kalau orang Jawa bilang keriwian jadi grojokan. Betul. Nah, pendengar Sonora, memang banyak hal ya yang ingin kita tanyakan ke Pak William, dan memang kita prihatin ya dengan kondisi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan tentu ini sudah menjadi catatan, dan bahkan di DPRD sendiri juga sudah dibahas ya Pak William. Kita sudah panggil dan kita minta juga supaya Dinas Pendidikan turun juga mendampingi korbannya juga supaya diberi pendampingan juga dari Dinas Perlindungan Anak juga sudah ada. Dan kita minta supaya sekolah-sekolah ini membuat sistem keamanan yang baik juga. Jangan sampai anak pulang sekolah kemudian ada sesuatu terjadi di luar sekolah, terus bilang oh bukan di luar lingkungan sekolah kok gitu ya. Jadi kita sudah minta supaya kalau ada apa-apa di luar dimasukkan ke sekolah, dan yang orang luar tidak boleh masuk dulu. Betul-betul pengamanan untuk anak-anak sekolah, anak didik. Gitu ya Pak. Nah ini kalau kita bicara tentang pembangunan, tentunya kan ini akan menjadi sebuah komponen ya, kalau kita membangun kan ada fondasinya Pak William. Nah ini sepertinya kasus-kasus ini akan menjadi semacam fondasi ya Pak William untuk pembangunan peradaban ke depan yang lebih baik lagi mungkin Pak William. Ya ini kita belajar dari pengalaman ya Mas. Jadi kita akan menjadi catatan khusus supaya ini tidak terjadi lagi gitu loh. Supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, karena itu butuh bimbingannya juga kedua pihak, orang tua dan anak. Betul. Jadi kalau waktu ada pertemuan orang tua juga dijelaskan bahwa jangan sampai ada terjadi bullying, baik antar anak atau nanti antar orang tua ke anak juga tidak boleh. Gitu sih. Iya Pak William. Nah kalau kemudian kita melihat peran orang tua ya Pak William ya, karena bullying ini kan juga tercipta karena mungkin ya Pak William ya, di lingkungan keluarga tidak kondusif. Orang tua terlalu sibuk, anak kemudian seperti tidak mendapatkan perhatian ya Pak. Nah ini tentu juga menjadi PR juga bagi Komisi D khususnya Pak William. Nah ini Pak William. Ya, kita kan juga ada beberapa masukan juga, ada laporan juga beberapa anak yang korban bullying juga, itu juga memang setelah diselidiki memang orang keluarganya yang ada masalah. Ya tidak menyamaratakan semua, cuma kebanyakan adalah keluarganya kalau di rumah sering bertengkar, kemudian anaknya dengar, kemudian faktor ekonomi juga masuk di situ. Jadi yang paling penting adalah bagaimana keluarga ini bisa jadi keluarga yang baik untuk mendidik anak-anaknya nanti. Dan seringkali Pak William, ini sorry ya Pak William, maaf ya Pak William, seringkali anak-anak ini kan juga melihat kasus-kasus bullying ini juga semacam perbedaan kasta ya Pak William. Ya. Seringkali mereka yang berada dalam posisi lemah, kelompok masyarakat ya miskin, kelompok masyarakat yang lemah ini menjadi korban Pak William. Ya. Nah,
tentu ini juga menjadi PR juga Pak William, bagi DPRD untuk melakukan perlindungan terhadap mereka Pak. Betul. Jadi yang kita lakukan dua adalah perlindungan terhadap mereka yang di ekonomi lemah, juga kemudian memberi pengertian kepada yang mereka yang di ekonomi menengah ke atas. Karena saya percaya juga kalau mereka sekarang di atas, dulunya juga pernah di bawah gitu ya. Pak William. Entah orang tuanya, kakek neneknya pasti ada di bawah, tapi anak-anaknya sekarang posisi di atas. Nah, itu kita buat pengertian ke mereka juga. Dan di sisi yang lain, pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD juga berusaha memperbaiki ekonomi yang di bawah, supaya jangan banyak orang yang di bawah juga, gitu. Supaya ekonominya diperbaiki, supaya meningkatkan taraf hidup mereka melalui bantuan sosial, bantuan usaha dan lain sebagainya. Tapi belum tentu juga loh Mas, kadang-kadang mereka yang di bawah cuma membuli yang di atas. Ya Pak. Jadi benar Pak. kalau soal manusia, soal sosial, karakter itu memang susah, beda dengan yang benar-benar teknis gitu ya. Jadi memang ada juga yang mereka di bawah karena mereka iri dengan yang di atas, merasa badannya besar. Kalau dulu namanya ngompas gitu ya, ngompasi anak-anak yang lebih kaya gitu juga ada. Jadi memang kompleks, jadi tidak selalu kastanya di atas menekan yang di bawah. Yang di bawah pun yang malah menekan di atas juga gitu ada. Kalau yang bawah mayoritas ya Pak. Betul. Merasa kuat atau powerful itu ya. Betul, ada. Karena itu memang kita memberikan pengertian kepada semua bahwa semua tuh sama. Betul. Dalam sekolah juga. Betul Pak William. Nah Pak William, seringkali juga Pak William kalau kita melihat anak-anak muda sekarang Pak William, khususnya di dunia pendidikan ini kan peradaban bullying ini juga tidak lepas dari namanya kadang-kadang ada kelompok geng-gengan itu Pak. Nah, ya gimana itu Pak William? Kalau geng-gengan kita sekarang Kota Surabaya sudah mencoba menguranginya. Oke, mereka punya kelompok komunitas boleh. Kita akan mensalurkan ke mereka pada hal yang positif. Jadi kalau mereka suka, ada yang mungkin geng-gengnya suka kekerasan gitu ya kasih latihan tinju gitu aja. Karena tinju aja sekalian, sparring sekalian tinju atau ke bela diri gitu ya. Jangan disansaknya dari orang-orang yang enggak ada kemampuan untuk bela diri, jangan sampai membuli. Tapi geng itu enggak kelompok anak muda itu bukan sesuatu yang jelek gitu ya. Cuma harus diarahkan dengan baik. Nanti di tahun 2025 itu akan ada juga tempat-tempat komunitas yang bisa berkumpul dan mengembangkan diri mereka, kelompok mereka. Jadi kayak seperti ada hub-hub kreatif gitu. Jadi setiap kecamatan akan dibuat kreatif hub supaya mereka bisa menyalurkan kreativitas mereka. Jadi energinya energi positif nanti. Energi yang positif. Mereka suka trek-trekan misalnya. Tinggal ke GBT aja ada trek balap gitu ya. Mau balap lari misalnya, mau sepeda motor, sepeda bisa. Sekarang trennya BMX deh. BMX sudah ke sana aja. Kita sudah ada sirkuitnya. Dan itu menjadi semacam ini ya Pak William ya. Langkah untuk membangun sebuah peradaban ya. Betul. Akhirnya ketika mereka aktif, ketika mereka mempunyai kesibukan, akhirnya never say goodbye untuk bullying Pak William. Betul. Jadi menyalurkan menjadi suatu energi yang positif. Jadi komunitas memang penting karena orang untuk berkembang juga harus berkomunitas. Kalau dia tidak punya komunitas, dia diam sendiri di rumah juga tidak akan berkembang. Jadi memang ini ya Pak William, sangat kompleks ya William. Kalau kita bicara tentang bullying, kita masuk ke ranah keluarga, ternyata kita masuk ke ranah ekonomi dan lain sebagainya. Dan tentu ini juga menjadi sebuah hal yang saya kira cukup berat ya Pak William kalau dibahas ataupun dijalankan sendiri oleh pihak DPRD. Tentu sinerginya harus juga kuat Pak William. Sinerginya harus sama-sama bangun Surabaya. Kalau cuma Pak Wali atau DPRD sendiri tidak bisa sih. Karena faktornya ini sangat banyak. Betul. Dan setiap keluarga punya faktor yang berbeda-beda. Jadi harus benar-benar yang telaten gitu ya. Yang benar-benar mengerti faktor-faktor ini yang harus diurai satu persatu. Dan tentu Pak William, mungkin tadi bisa dilanjutkan lagi Pak William, silakan Pak William. Dan jadi nggak bisa cepat juga. Betul. Kalau kita nggak bisa, itu masih berkelanjutan dan 5 tahun, 10 tahun belum tentu bisa. Karena ini membangun peradaban. Kalau membangun jaringan transportasi setahun 2 tahun selesai lah Mas. Tapi kalau peradaban ini harus banyak faktor yang diperbaiki. Betul. Selalu to be continue. Betul. Dan yang menarik juga kita juga harus ini Pak William, melibatkan institusi penegakan hukum Pak William. Karena nyun sewu kalau biasanya terlalu reaktif juga tidak akan baik juga Pak William ya.
Jadi seperti apa Pak William? Jadi kita juga pasti ada kerjasama dengan institusi yang lain ya, ke kejaksaan, ke kepolisian juga, bahkan juga LSM dan NGO juga. Karena kalau kerjakan sendiri kan juga tidak mampu juga. Supaya di sisi misalnya kepolisian menegakkan hukumnya dengan tepat dan tidak tebang pilih misalnya. Kemudian di LSM NGO itu mereka sama-sama melatih, membuat ide-ide baru untuk Kota Surabaya. Jadi memang ini Pak William, artinya kalau seperti kasus kemarin Pak William, kita melihat bahwa memang polisi tidak terlalu reaktif ya Pak William. Jika dibandingkan daerah-daerah lain kan begitu reaktif ya Pak William. Kemudian ada laporan, ada proses pemeriksaan dan lain sebagainya. Akhirnya ini kasusnya malah menjadi tidak karu-karuan. Nah kemarin kan lebih ini ya, lebih penanganannya lebih soft, terintegrasi, dan juga langkah-langkah DPRD sebagai wakilnya juga nampak untuk kemudian mencari solusi Ya, yang karena bersifat soft gitu Pak William ya. kita ingin menampilkan bahwa Kota Surabaya itu juga bukan yang reaktif, tapi kita merespon. Iya. Jadi supaya enggak gaduh, tapi betul. solusinya selesai gitu Iya. ya. Tapi juga beberapa ada kelompok yang ingin langsung cepat gitu juga ada. Tapi yang penting kita responi kalau kita kerjakan juga. Karena kalau kegaduhan juga nanti jangan supaya ada bentrok atau apa gitu. Karena Surabaya ini kan multikultur, multi etnis. Kebetulan kemarin yang bertikai sama etnisnya sama. Lah nanti jangan sampai melebar sampai ke etnis yang lain misalnya. Betul Pak. Gitu sih. Menarik Pak William. Kalau kita bicara ini rasanya banyak yang ingin saya tanyakan. Tapi kita break dulu Pak William. Ya sahabat Sonora, masih banyak hal yang akan kita bahas seputar anti-bullying pada dunia pendidikan di Kota Surabaya dan yang ingin saya diskusikan tentunya dengan narasumber kita pagi hari ini, Pak William Wirakusuma dari Komisi D DPRD Kota Surabaya, fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Dan saya ingatkan kembali bagi Anda sahabat Sonora, Anda pun dapat mendengarkan acara ini dengan beberapa cara, diantaranya gelombang analog FM 98,0 Surabaya, kemudian streaming di www.sonora.co.id Play Surabaya, visual di live YouTube Sonora Surabaya, ataupun Anda juga bisa menonton secara live di aplikasi X-Space Radio. Nah, kita masih bersama Pak William dan kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana upaya atau sokongan dari DPRD Kota Surabaya, khususnya di Komisi D, untuk membangun sebuah peradaban, khususnya anti-bullying di Kota Surabaya ini. Pak William, apa ya Pak? Kemarin apakah sempat ada ini Pak, semacam ada diskusi di teman-teman Komisi D bagaimana kemudian ke depannya, karena tentu ini menjadi sebuah persoalan yang next tidak boleh terulang lagi Pak William. Ya, kita sih sudah ada perbincangan juga, kita harus memperkuat di pendidikan ya. Dan kita sudah minta Dinas Pendidikan untuk benar-benar mengawasi anak didiknya dengan baik. Kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa orang tuanya juga penting. Karena di sekolah mungkin cuma 8 jam, 7 jam, 8 jam, sisanya kan ada di rumah juga. Juga kita akan minta supaya orang tua juga memperhatikan anaknya, jangan terlalu sibuk kerja tapi anaknya dilupakan. Kerja boleh, sibuk boleh, tapi tetap ada satu pengawasan. Ke depan sih kita memang dari manusianya kita lihat supaya bisa mengembangkan peradaban ini adalah kita butuh banyak sisi, banyak faktor ya. Kita kemarin kalau yang tahun-tahun dulu kan setelah COVID untuk memperbaiki ekonomi dulu, COVID berlalu kita perbaiki infrastruktur. Ke depan adalah pembangunan manusianya. Mulai dari kesehatan juga dulu. Jadi kesehatan kita berikan jaminan kesehatan untuk seluruh Kota Surabaya. Kemudian pendidikan juga. Dan ini yang akan kolaborasi juga untuk pembangunan keluarga juga. Nah, saya itu sempat ini Pak, ya sempat ngobrol di warung kopi dengan orang-orang, dengan masyarakat itu bahwa kasus kemarin yang terjadi, ini salah pemerintah lah, pendidikan. Misalnya ono pelajaran di sini pendidikan moral Pancasila PMP. Pak William dulu dapat nggak PMP? Dapat. Dihilangkan. Pendidikan hanya berorientasi pada nilai-nilai dan lain sebagainya, sementara pendidikan akhlak moral dan lain sebagainya ditinggal. Itu Pak rasanya Pak William. Ya ini kurikulum kan dari pemerintah pusat, jadi kita nggak bisa interfere di situ ya. Cuma kita sampaikan masukan. Memang saya setuju kalau kurikulum harus berdasarkan juga
kewilayahan. Karena kita tidak bisa misalnya dengan kurikulum merdeka gitu ya, anaknya dibiarkan belajar sendiri gitu. Anak Indonesia belum bisa, Mas. Atau anak Surabaya belum biasa. Kalau dibiarkan belajar sendiri, mereka malah main game misalnya. Disuruh baca buku, bacanya komik misalnya. Jadi harus disesuaikan sesuai dengan wilayah-wilayahnya. Surabaya dengan Papua pasti juga beda. Nah, ini memang harus diperbaiki dan kita akan sampaikan ke Kementerian Pusat. Dan memang benar untuk ketahanan mental yang sekarang tuh agak berkurang. Ya. Jadi sering kali tuh kalau ada di TikTok ada guyonan anak angkatan tahun 80 tahan banting, kemudian semakin di sana semakin lembek generasi strawberry. Dan ini yang ke depan akan kita perbaiki sudah. Jadi secara mental dan ketahanan mentalnya harus diperbaiki dengan baik sih. Nah, sahabat Sonora, saya sampaikan juga bahwa Pak William ini luar biasa karena pendidikan yang dia lalui tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Ya. Bisa cerita Pak, ketika mendapatkan pendidikan di luar negeri itu seperti apa sih Pak? Ada bullying nggak di sana tuh Pak? Di sana mereka lebih individualistik. Gitu. Tidak ngurusi orang lain. Karena itu ya ngapain bully orang lain juga. Gitu ya Pak William ya. Karena benar-benar tidak ngurusi orang lain dan yang penting diri sendiri berkembang gitu. Itu Pak William ya. Jadi tidak ada waktu untuk membuli seseorang. Dan memang benar-benar beda kalau di Indonesia misalnya guru nanya siapa yang ada pertanyaan lagi nggak gitu ya. Kalau di Indonesia tuh diam semua, Mas. Diam, silence. Gitu. Kalau di luar ada yang tanya enggak rebutan yang bertanya. Ini gitu, budaya yang berbeda. Jadi kita juga sampaikan Dinas Pendidikan supaya budaya ini kita juga rubah. Betul. Budaya literasi jauh beda. Gitu, Indonesia, Surabaya termasuk yang terendah. Orang enggak suka baca. Seringkali lebih ke visual gitu ya. Apalagi dengan teknologi sekarang, buku jarang sekali yang pegang buku. Gitu. Jadi memang ada perbedaan dan tapi karena perbedaan itu jangan terus ngambil kurikulumnya langsung diaplikasikan di Indonesia, tidak bisa. Kita harus bangun dulu karakternya supaya bisa menggunakan kurikulum tersebut. Gitu. Ini menarik loh Pak William, karena yang disampaikan Pak William ini ternyata menjadi semacam hal yang solutif bahwa bullying itu bisa tidak terjadi ketika masyarakatnya ini sibuk. Gitu. Ya, sementara kita mungkin terlalu longgar Pak William. Kaki yang ngurusi uang Mas. Gitu ya Pak. Jadi mending kita baca buku, mengembangkan diri sendiri atau bersama-sama berkembang daripada ngerasani wong si A si B ngomongi orang gitu. Tidak ada dampak positif. Dan yang disampaikan Pak William juga menarik tadi ketika literasi, baca buku itu sebenarnya penting Pak William. Karena dengan baca banyak buku yang kita jadikan landasan untuk berpikir dan lain sebagainya, hal seperti kekerasan, bullying itu sebenarnya akan tidak terjadi Pak William. Ya. Dan ini tentu menjadi PR juga Pak William. Bagaimana Komisi B mendorong Dinas Pendidikan untuk membudayakan ini Pak William? Kemarin kita juga beberapa teman juga kami kasih solusi bahwa setiap pagi minimal harus baca buku berapa halaman dulu sebelum memulai pelajaran. Itu salah satu cara untuk mengawali. Juga mungkin kalau setelah pulang harus baca buku dulu di bab berapa ini juga yang harus dimulai sih. Karena kebiasaan literasi orang Indonesia sangat rendah. Gitu. Jadi baca buku tuh susah. Gitu ya. Jadi kalau orang luar ke mana-mana naik transportasi umum sudah pegangnya buku gitu ya. Minimal kalau pegang handphone itu dia bacanya buku e-book. Beda dengan kita. Kita seringkali pegang handphone, sosial media dilihat ini gitu, ono isu apa ini, gosip apa ini ya toh. Yang viral apa itu di-share di komen. Ya kan itu kita akan berusaha untuk mengurangi itu sih. Dan juga budaya pegang gadget itu sejak kapan kita juga saya juga usulkan mungkin orang tua baru boleh membelikan anaknya HP mulai ke SMP kelas 3 misalnya. Memang perlu gadget untuk belajar, tapi tidak memegang handphone secara pribadi. Atau sosmed kita batasi di sekolah, tidak boleh punya sosmed sebelum lulus SMP misalnya. Dan ini menjadi juga Pak William. Saya jadi teringat bahwa faktor-faktor penyebab bullying itu ternyata juga
berasal dari sebuah tayangan-tayangan Pak William ya. Tayangan televisi, tayangan apa. Kalau sekarang televisi mungkin jangan dilihat. YouTube Shop. YouTube Shop banyak TikTok gitu. Betul. Dan itu sepertinya juga akan menjadi sesuatu yang kalau dibiarkan ya akan terus terjadi Pak William. Nah, sejauh mana kemudian Pak William Komisi D ini mendorong Komisi Pendidikan untuk menciptakan sebuah iklim penggunaan gadget yang sehat, karena tentu ini akan menjadi sebuah modal untuk pembangunan peradaban yang lebih baik khususnya di dunia pendidikan ini Pak William. Ya kita akan minta pembatasan. Kalau pembatasan gadget agak susah karena ya, kan ya. Kita belajarnya sekarang pakai digital, belajar pakai digital. Mungkin pembatasannya dari pembatasan sosmed. Jadi mungkin handphonenya nggak boleh ada sosmednya dulu, atau di waktu pembelajaran itu memang sosmednya nggak bisa. Tidak bisa dipakai Pak William ya. Karena yang informasi yang kurang baik ini kan lewatnya ke sosmed. Ya. Tapi gadget penting untuk belajar, oke. Iya. Menarik ini. Jadi memang kalau saya ingat itu dulu waktu kita masih kecil, atau mungkin Pak William juga merasakan di era tahun 90-an gitu, kita nggak pernah berhadapan-hadapan dengan hal seperti itu Pak William. Nggak ada. Pak William nggak jet lag menghadapi kondisi seperti ini. Sebenarnya kalau ponakan saya Mas, saya itu kakak saya membelikan dia handphone baru kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP? Ya, atau yang kecil itu mungkin kelas 1 kelas 2 SMP baru boleh pegang handphone. Sekarang TK udah pegang Mas. Nah itu, nggak usah TK Mas. Sekarang kalau anak bayi nangis, cara diamnya apa? Kasih tablet, dinyalakan YouTube, nangisnya berhenti. Nah ini satu pendidikan yang kita harus ajarkan kepada orang tua supaya jangan terlalu banyak gadget juga. Jadi memang kita apa istilahnya, mengadopsi cara yang salah sebetulnya. Ya Pak William. Nah, ini Pak William, jadi kembali lagi ke bagaimana kemudian membangun sebuah peradaban anti bullying di Kota Surabaya. Ini tentu kalau kita kaitkan dengan pilkada Pak William ya, ini tentu akan menjadi PR juga bagi pemimpin Kota Surabaya di masa yang akan datang ini Pak William. Nah, sejauh mana kemudian masukan atau sejauh mana kemudian diskusi-diskusi yang mungkin Pak William melakukan dengan calon pemimpin Kota Surabaya ini terkait dengan hal-hal seperti itu Pak William? Saya kira calon pemimpin yang ada di Kota Surabaya, baik calon wali kota maupun calon gubernur, sudah memahami hal ini juga, karena bullying kan memang satu hal yang jadi perhatian umum banyak orang. Mereka para calon ini juga pasti punya visi misi yang untuk menekan bullying ini. Contohnya kalau untuk yang di Surabaya calonnya kan cuma satu. Kalau Kota Kosong nggak tahu saya programnya apa gitu ya. Tapi kalau Mas Eri nanti akan ada tadi kreatif hub di setiap kecamatan gitu, supaya menyalurkan energinya itu ke sesuatu yang positif. Kemudian ada tempat Surabaya Expo, itu nanti untuk konser-konser. Dan masih banyak lagi pelatihan-pelatihan dan kegiatan untuk anak muda. Itu sih. Untuk yang calon wali kota sekarang. Kalau Kota Kosong saya nggak tahu. Mau tanya siapa juga nggak tahu Mas. Saya juga bingung. Mau tanya Kota Kosong nggak bisa bicara Pak. Ya sahabat sonora, kita masih di program Sambang Parlemen dan kita masih bersama William Wirakusuma, Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI. Nah Pak William, kalau Pak William jalan-jalan di Kota Surabaya ini kan cukup banyak tempat-tempat olahraga khususnya yang disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Di setiap kampung kayaknya ada Pak William. Ada. Tapi ya nyun sewu, banyak fasilitas itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk supaya mereka aktif, supaya mereka kreatif, tidak melakukan bullying dan lain sebagainya. Tapi sepertinya belum begitu maksimal Pak William ya. Atau seperti apa mungkin Pak William? Mungkin sosialisasinya masih kurang ke bawah ya Mas. Ada juga kekhawatiran gini. Ini kekhawatiran yang salah sih sebenarnya. Kalau banyak dipakai nanti rusak. Itu ada kampung, ada tempatnya gitu. Kok nggak dipakai? Nanti perawatannya mahal, Pak. Ini kalau rusak siapa yang memperbaiki? Yang bangun pemerintah kota, ya nanti pemerintah kota yang memperbaiki itu. Kalau nggak dipakai malah rusak, gitu ya. Sebenarnya itu memang kita buat untuk supaya mereka bisa aktif. Ya, futsal, ada badminton, ada basket, ada volley. Memang kita kan ada kolam renang juga loh Pak. Nah itu baru itu. Baru juga. Baru ya. Yang yang di Dapil 4 ya. Itu juga ada. Memang kita sediakan itu supaya aktif. Gitu ya. Supaya menyalurkan energinya untuk berolahraga misalnya.
Nah ini tentu menjadi semacam PR juga Pak William, bagaimana kemudian mensosialisasikan khususnya kepada pejabat yang ada di wilayah tersebut, karena itu tadi Pak katanya kalau banyak digunakan rusak. Jadi pemahamannya kan mereka belum ini ya Pak ya, belum secara mendalam ya bahwa itu aset pemerintah kota yang digunakan untuk masyarakat gitu Pak. Ya kami anggota DPRD kan mulai dari periode lalu juga kita banyak turun ke lapangan, jadi kita banyak turun ke bawah, terutama dari PSI itu wajib turun ke bawah, kita sosialisasikan itu kok. Nanti kalau ada RT RW-nya mempersulit juga kita akan laporkan ke camat lurahnya. Ini hasilnya pemerintah kota, bukan hasilnya RT RW, jadi harus bisa digunakan. Gitu. Nah, ketika nanti Pak William melakukan reses ya Pak William ya, tentu ini akan menjadi sebuah program juga bagaimana kemudian membangun masyarakat itu kan tentu butuh pendekatannya intens ya Pak William ya. Nah ini juga sesuatu yang mungkin nanti akan dihadapi Pak William juga ya ketika reses dengan komponen masyarakat yang beraneka ragam latar belakang ini ya. Sudah Mas, sudah dari periode lalu ya. Memang kalau periode lalu kan saya lebih mudah karena yang mereka keluhkan adalah banyak ke infrastruktur pembangunan. Ya, betul. Kalau sekarang lebih menyentuh manusianya. Banyakan, loh saya kok nggak dapat bantuan gitu ya. Kalau sakit gimana? Ya harus seperti itu. Gitu. Sekarang lebih touch ke orang, ke individunya. Dan lebih banyak memberikan pengertian bahwa kalau misalnya sakit ringan ke puskesmas, jangan langsung ke UGD. Kemudian apa itu triase? Itu pendidikan itu perlu. Jadi lebih banyak sosialisasi juga. Nah, bullying juga kita ajarkan juga untuk reses. Nah, ini kalau dari sektor atau dari bidang agama Pak William, sejauh mana kemudian peran serta mereka untuk juga membangun peradaban ini Pak William? Kalau dari kacamata Komisi D sendiri Pak William? Ya, agama pengaruh banyak ya memang. Karena dari agama apapun, kita lihat kota Surabaya ini adalah kota agamis, bukan religius ya Pak. Religius, bukan satu agama. Kita sering lihat ada banyak istighosah, banyak acara-acara yang muslimah. Kemudian di gereja juga dari yang Kristen juga banyak baktian Natal di Balai Kota juga pernah ada, banyak sekali KKR. Kemudian dari yang Hindu Buddha juga ada acara. Jadi religi atau iman atau agama ini juga menjadi patokan yang malah mungkin fondasi awalnya supaya tidak membuli orang. Iya, betul sekali. Anti bullying adalah dari agama ini. Bagaimana agama? Karena itu kami dari pemerintah Kota Surabaya juga kita juga minta supaya diperhatikan. Karena itu kan Mudin juga dapat insentif, guru sekolah minggu juga dapat. Itu yang akan ditambahkan lagi. Cuma sayangnya di Kota Surabaya kekurangannya adalah guru agama ini masih kurang Mas. Iya, guru agamanya masih kurang. Karena itu kita akan sampaikan ke Kementerian Agama. Karena untuk guru agama ini harus dari Kementerian Agama. Kami juga sedang mencari solusi bagaimana caranya supaya bisa kita terapi dulu, supaya ada pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri ini. Karena penting Pak William, karena kalau sampai agama ini terlewatkan atau kemudian menjadi bagian yang berada di belakang gitu Pak William ya, tentu hal-hal seperti bullying ini akan merajalela Pak William ya. Dan tentu yang disampaikan Pak William tadi untuk permintaan penambahan ini luar biasa untuk didukung Pak William. Ya karena formasi yang tahun ini itu untuk CPNS nggak ada guru agama. Ini sedang kita carikan solusi bagaimana. Terutama kita banyak komunikasi dengan juga kalau di Kristen itu ada aras Mas. Ada aras gereja, bagaimana apakah mereka bisa membantu Kota Surabaya dan bagaimana prosesnya, bagaimana sekolah negeri bisa menerima juga. Karena kan ada aturan-aturan yang kita tidak mungkin langgar juga. Dan saya juga akan usulkan bahwa kalau yang Muslim nanti Jumatan, yang Kristen nanti ada persekutuan doa, yang Hindu, Buddha atau apa ada kegiatan agama sendiri. Itu sesuatu yang penting. Karena, betul sekali Pak. Ya memang landasan agama ini yang penting juga. Betul Pak William. Karena kemarin kalau kita lihat Pak William ya, ketika orang diperlakukan seperti binatang, mohon maaf Pak William, itu kan sebenarnya memicu reaksi masyarakat luar biasa. Artinya apa? Artinya pemahaman mereka tentang agama itu kan luar biasa, bahwa manusia dan hewan itu beda. Betul. Dan itu sempat ramai itu Pak William. Sempat ramai ya. Karena itu kita mau supaya agama ini juga dari tingkat sekolah benar-benar diawasi dan dikuatkan di situ. Karena kalau kemudian agama ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, artinya ini juga menjadi fondasi juga Pak William untuk pembangunan peradaban anti bullying ini Pak William ya.
Ya, pendengar Sonora, kita masih bersama di program Sambang Parlemen dan sahabat Sonora masih bersama dengan kita, masih dengan Pak William Wirakusuma dari DPRD Kota Surabaya, Komisi D, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Segmen terakhir Pak William, mungkin ada yang ingin disampaikan dan kemudian harapan Pak William untuk pembangunan peradaban anti bullying di Kota Surabaya ini Pak William. Monggo silakan Pak William. Ya, kita berharap bahwa semua warga Kota Surabaya sama-sama gotong royong membangun peradaban ini. Juga orang tua juga harus mengerti bagaimana keadaan anaknya di sekolah maupun luar sekolah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang penting juga sebagai orang tua jangan juga harus bisa kontrol emosi, bisa menjaga anaknya dengan baik. Dan kita juga minta sekolah-sekolah supaya menjadikan sekolah ini sekolah yang aman. Dan saya percaya kok Kota Surabaya ini kota yang aman, sekolahnya juga kota yang aman. Kita perlu sama-sama bareng-bareng membangun peradaban ini karena tidak bisa sendiri-sendiri. Di tingkat keluarga, di tingkat RT, RW, kelurahan sampai ke seluruh Kota Surabaya ini harus dibangun bersama. Karena kalau tidak kita akan ketinggalan dari negara-negara yang lain. Karena peradaban ini akan bergerak dengan cepat. Kalau kita ketinggalan hanya karena peradaban kita tidak berkembang, banyak bullying, kemudian ngerasani orang, itu bakal ketinggalan dengan peradaban di luar negeri sana. Banyak negara berkembang sangat pesat. Jangan sampai kota Indonesia ini ketinggalan. Apalagi di 2045 kita akan masuk ke generasi Indonesia Emas. Itu jadi mulai dari sekarang orang tua juga mempersiapkan anak-anaknya. Dan kita juga akan minta guru-gurunya mulai juga akan memberi keamanan kepada siswanya, terutama guru juga kita akan lindungi dalam mendidiknya gitu sih. Ya Pak William, akhirnya yang disampaikan Pak William tadi menjadi kata pengunci, kata penutup di program Sambang Parlemen hari ini. Terima kasih sekali Pak William. Kita akan kesibukan Pak William di rapat komisi, rapat paripurna dan lain sebagainya. Ternyata Pak William masih luar biasa memberikan insight bagi masyarakat Kota Surabaya. Terima kasih sekali Pak William. Sehat selalu, sukses sebagai wakil rakyat Pak William. Amin. Sahabat Sonora, demikian dialog Sambang Parlemen pagi hari ini bersama William Wirakusuma dari Komisi D DPRD Kota Surabaya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih banyak untuk diskusi yang semoga ini bisa menjadi hal yang inspiratif bagi masyarakat Kota Surabaya, khususnya dalam pembangunan peradaban anti-bullying di Kota Surabaya kita tercinta. Akhirnya saya, Hermawan Priyono, mewakili seluruh kru yang bertugas pagi hari ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.